Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku? Kalian sehat-sehat saja kan? Nah, kita sekarang untuk hari ini adalah sistem daring dari Ibu. Nanti kalau sudah melihat, tolong ketik nama dan NPM ya. Kita hari ini akan membahas mengenai pengembangan kecerdasan emosi di lingkungan kerja. Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk memahami dan mengatur emosi dalam dirinya sendiri. Jadi bagaimana caranya kita dalam hal menghadapi suatu permasalahan, kita bisa mengendalikan emosi dalam diri kita. Ada 5 komponen kecerdasan emosional. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Berbicara mengenai kesadaran seseorang di dalam dirinya sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan dirinya. Seseorang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi paham bagaimana hal-hal tersebut dapat berdampak pada orang lain. Umumnya orang dengan kesadaran diri yang baik juga mengatasi kritik dari orang lain dengan baik. Jadi dalam kesadaran diri kita bisa menerima kritik dari orang lain, sehingga kita bisa untuk memajukan diri kita. Kemudian yang kedua, kemampuan mengekspresikan diri. Berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk mengatur kapan dan bagaimana ia mengekspresikan perasaan. Orang dengan kemampuan mengekspresikan diri yang baik umumnya dapat menyalurkan emosinya dengan cara yang dewasa dan terlatih dalam menahan emosi tersebut jika perlu. Jadi artinya kita bisa mengekspresikan diri kita dalam menghadapi seseorang sehingga kita tidak terbawa emosi yang berlebihan atau marah-marah. Jadi kita bisa, artinya kita mengekspresikan diri kita dalam emosional yang cerdas. Kemudian yang ketiga itu motivasi. Berbicara mengenai keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Tapi juga berbicara tentang kegigihan orang tersebut. Orang dengan kecerdasan emosional yang baik dapat memotivasi dirinya sendiri, tangguh dan juga tetap optimis. Bahkan ketika sedang menghadapi kekecewaan atau kegagalan, orang yang memiliki motivasi yang tinggi juga bisa digerakkan oleh keinginan diri sendiri dan bukan sekadar oleh iming-iming jabatan ataupun uang. Berbicara masalah motivasi, Ibu sangat senang sekali. Ibu senang sekali memotivasi para mahasiswa sehingga mahasiswa punya jati diri sendiri. Yang pertama, dalam kehidupan ini kita punya komitmen. Nah, komitmen kita dalam hidup kita ini untuk jadi apa? Kita punya perencanaan. Dari awal kita mau apa, dan kita konsep dalam diri kita sehingga kita bisa inisiatif memotivasi diri kita untuk menjadi lebih maju. Kemudian dalam hal yang keempat itu adalah empati. Berbicara mengenai kemampuan seseorang untuk merasakan dan mengerti emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya memiliki empati yang tinggi pula. Dalam dunia kerja,
Orang yang empati tinggi dapat mengerti kekhawatiran sesamanya dengan lebih baik dan juga memberikan pelayanan yang lebih apik. Artinya, di dalam empati itu kita bisa berempati dengan orang lain. Orang dalam dunia kerja mungkin dia tidak memahami apa yang akan dia kerjakan. Kemudian kita berempati dengan dia, kalau kita paham kita memberi arahan-arahan sehingga mereka bisa mengerjakan pekerjaan di dalam pekerjaannya tersebut. Jadi kita memberi arahan. Kemudian keterampilan interpersonal. Berbicara mengenai kemampuan seseorang membangun interaksi kepercayaan dengan orang lain dalam sebuah tim. Dengan keterampilan interpersonal yang mumpuni, orang-orang pun dapat berrelasi dan mengerjakan tugasnya dengan lebih baik, terutama karena sekarang semua serba bergantung pada komunikasi yang baik. Jadi kita bisa berkomunikasi dalam hal keterampilan interpersonal tersebut. Jadi komunikasi yang baik akan membawakan hasil yang baik juga. Jadi kalau miskomunikasi yang terjadi di dalam dunia kerja, akhirnya mempunyai satu pemahaman, pengertian yang salah juga. Demikian mahasiswaku dulu sekilas pintas kita perkuliahan kita pada hari ini. Ada yang ditanyakan mahasiswaku sayang? Semoga kita bisa bertatap muka lagi. Mohon patuhi anjuran dari pemerintah. Kita lebih baik berdiam di rumah saja, kemudian jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan ya sesuai dengan anjuran, makanan bergizi. Kita berdoa semoga COVID-19 ini musnah dari bumi kita ini dan tidak ada lagi masalah-masalah. Mudah-mudahan ilmu pengetahuan ibu yang ibu berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.